Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak Kristus yang istimewa. Pagi ini kita beribadah bersama dalam rangka pembukaan Pekan Pendidikan Kristen. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami beribadah kepadamu dalam rangka pembukaan Pekan Pendidikan Kristen. Berkati kegiatan kami dari awal hingga akhir, dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan temanmu menyanyikan satu lagu. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas
akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Ku bersyukur padamu selamanya. Mari anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya Kristanto. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami mensyukuri untuk setiap nikmat, kami mensyukuri untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kami bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, ini sungguh berkat yang luar biasa, dan kami juga boleh untuk mengikuti kegiatan Pekan Pendidikan Kristen yang kami mulai hari ini. Ini juga sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati kami, urapi setiap kami, firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, kiranya menjadikan kekuatan bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau menolong kami, baik hamba yang menyampaikan, bagi setiap siswa yang mendengarkan, kiranya mendapatkan berkat dan pertolongan dari Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Baik anak-anakku semuanya dikasih oleh Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini, Pak Yahya beri judul Membumi di Masa Pandemi. Jadi judulnya sama dengan tema Pepenkris ya. Nanti jangan sampai tidak tahu tema Pepenkris kita apa ya. Ya, membumi di masa pandemi. Anak-anak, firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 17 bagian A. Di sana dikatakan, bisa buka Alkitab ya, nggak apa-apa, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yeremia pasal 31 ayat 17 bagian A, demikian sabda Tuhan. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangi. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun ini, kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Ini penting ya, adanya kesediaan untuk kita makin membumi di masa pandemi ini. Apa itu membumi ya? Membumi ini adalah suatu sikap, anak-anak diperhatikan ya, yang cenderung untuk bersedia menghidupi kenyataan dan siap menghadapi aneka kemungkinan. Itu pengertian dari membumi, anak-anak. Jadi membumi artinya adalah bersedia menghadapi kenyataan dan siap menghadapi aneka kemungkinan. Nah, anak-anak dikasih oleh Tuhan, orang yang membumi itu adalah yang pertama. Dia bersedia menghidupi kenyataan, ya kan? Jadi ia tidak menyesali atau mengutuki seperti pandemi saat ini, ya. Itu arti dari membumi, anak-anak ya. Jadi bersedia menghidupi kenyataan artinya tidak menyesali, ya, atau mengutuki pandemi COVID ini. Ia juga tidak mengeluhkan pandemi COVID ini. Ia juga tidak melarikan diri dalam situasi pandemi COVID ini. Jadi bersedia untuk menghidupi dan siap untuk menghadapinya, ya kan? Jadi kalau anak-anak beberapa masuknya di dalam pandemi ini, aduh, kenapa ya kok pandemi ini nggak cepat berakhir?
Kenapa ya? Kapan saya bisa sekolah lagi? Ya, puji Tuhan hari ini sudah bisa berangkat ke sekolah. Anak bisa bertemu meskipun baru dengan sebagian ya, bertatap muka dengan teman-temannya. Demikian juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ya, anak-anak ini sesuatu yang patut kita syukuri tentunya. Mungkin ada beberapa teman kalian yang kelas 7 barangkali, aduh aku udah hampir berapa ini ya? Udah hampir setengah semester ya belajar di SMP Kristen 2, tapi aku baru kali ini menginjakkan kaki di SMP Kristen 2 ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi membumi itu adalah bersedia ya, menghidupi kenyataan, tidak menyesali, tidak mengeluh, tidak melarikan diri. Melainkan sedapat mungkin anak-anak ya, kita berusaha untuk mengarahkan diri dan rela menerima situasi pandemi COVID sebagaimana adanya. Kita kan nggak bisa menolak ya situasi ini ya, anak-anak. Semuanya menghadapi. Ya, mari kita belajar membumi, mari kita belajar menghidupi bersama-sama. Ya, jadi orang yang membumi ini juga berusaha anak-anak ya memahami situasi pandemi COVID ini dengan hati dan pikiran yang jernih serta terbuka. Ya, jadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada selama 1,5 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Bahkan diprediksi juga tidak akan langsung hilang ya virus ini, tetapi mungkin beberapa tahun ke depan kita juga masih ya hidup berdampingan dengan COVID ini. Jadi mau tidak mau kita belajar untuk membumi anak-anak ya, menghidupi kenyataan dan siap untuk menghadapi aneka kemungkinan. Nah, anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus, situasi pandemi ini memang berpotensi memunculkan hal-hal negatif ya dalam bentuk berbagai kesulitan musibah. Ya, mungkin anak-anak dikasih oleh Tuhan ada beberapa keluarga kita yang tidak kita harapkan mungkin berpulang terlebih dahulu menghadap Tuhan ya karena wabah virus ini. Ya, ini adalah beberapa hal mungkin yang cukup menyedihkan. Namun pada pagi hari ini juga kita melihat bahwa situasi pandemi ini juga berpotensi untuk memicu hal-hal positif anak-anak ya. Ada berbagai peluang baru, ada berbagai berkat yang tak terduga yang bisa kita lihat ya. Ada percepatan pembelajaran di bidang teknologi ini luar biasa ya. Anak-anak juga mungkin masih menggunakan gadget, menggunakan internet ya, browsing untuk materi dan seterusnya. Kalau dulu sebelum pandemi itu amat jarang ya, tetapi saya yakin di 1,5 tahun yang sudah berjalan kurang lebih ini anak-anak pasti ya akan menggunakan banyak ya gadget yang itu akan bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif untuk pembelajaran kita. Oleh karena itu, anak-anak ya daripada daripada kita menyikapi situasi pandemi ini secara negatif dan reaktif gitu ya, apatis itu tidak berbuat apa-apa, maka pada pagi hari ini mari kita untuk memilih mengembangkan sikap yang positif dan proaktif ya. Nah, karena dikasih oleh Tuhan, setidaknya pada pagi hari ini Pak Yahya mengingatkan lagi bahwa kita ya supaya bisa membumi di masa pandemi ini perlu melakukan 3 wajib anak-anak ya, 3 wajib yang harus kita lakukan. Wajib apa saja? Wajib iman, kemudian yang kedua wajib aman, yang ketiga wajib imun anak-anak ya. Jadi ada 3 wajib itu. Mari kita akan lihat satu persatu. Ya, yang pertama, wajib aman. Apa yang harus kita lakukan di wajib aman ini? Kita harus memakai, ingat protokol kesehatan ya, di buku saku yang dibagikan itu sudah disampaikan ada 5M yang harus diikuti oleh anak-anak semuanya ya. 5M itu apa saja? Ya, mungkin anak-anak harus tahu di lingkungan sekolah juga dipasang beberapa infografis ya, beberapa banner untuk anak-anak supaya ingat ya, ini wajib aman. Jadi yang pertama adalah memakai masker. Harus selama anak pembelajaran di Krisdusa di PTMT ini harus menggunakan masker ya. Kemudian M yang kedua adalah menjaga jarak. Anak-anak, Bapak Ibu guru selalu mengingatkan juga bahwa anak-anak harus menjaga
jarak ya setidaknya 1,5 meter ketika berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun. Kemudian menjauhi kerumunan. Kemudian mengurangi mobilitas ya. Ini wajib aman yang anak-anak harus ketahui dan harus ikuti ya. Yang kedua adalah wajib imun. Wajib imun ini anak-anak bisa lakukan dengan 3 hal juga. Ya, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Ya, 4 sehat 5 sempurna diupayakan anak-anak ya supaya imunnya terjaga. Kemudian juga harus olahraga secara teratur. Ya, olahraga tidak harus yang berangkat maksudnya nge-gym begitu ya, bisa yang ringan-ringan. Ya, anak-anak suka apa? Misal berjalan itu adalah olahraga yang paling sederhana dan paling ringan ya, lari pagi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kita bisa menjaga imun kita yaitu dengan istirahat yang cukup ya. Jangan diremehkan anak-anak ya, istirahat yang cukup ini penting. Tidur yang cukup itu penting ya. Biasakan atur waktu dengan baik, jangan tidur terlalu larut malam ya. Kemudian wajib yang berikutnya yang ketiga tadi adalah wajib iman. Nah, apa artinya wajib iman ini? Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, ini anak-anak ya, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menerapkan supaya bisa membumi di masa pandemi ini ada 3 wajib itu tadi ya. Wajib aman dengan 5M, wajib imun ya dengan beberapa kegiatan tadi yang saya sampaikan dan wajib iman ya. Nah, ini wajib iman ini harus terus kita gali ya anak-anak ya. Bagaimana kita terus untuk mempercayai Tuhan Yesus ya sebagai penolong yang sungguh di dalam kehidupan kita ya, semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk berdoa bersungguh-sungguh. Nah, ini adalah wajib iman yang harus kita ikuti. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, orang yang membumi itu memilih menghidupi dan menghadapi situasi pandemi secara optimis, anak-anak ya. Jadi orang yang membumi memilih ya, menghidupi dan menghadapi situasi ini secara optimis ya. Optimis ini apa anak-anak? Berarti cara pandang ya atau sikap hidup ya yang melihat dunia dan kehidupan ini sebagai hal yang baik. Ya, bahkan kita bisa dibuat menjadi lebih baik lagi asalkan apa? Kita bersedia melakukan hal paling baik yang sanggup kita lakukan. Nah, itu optimis anak-anak. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini anak-anak belum melakukan hal yang baik, berarti mari kita belajar ya untuk membumi, untuk optimis menghadapi ini. Ya, bahkan bukan hanya hal yang baik, tetapi diupayakan untuk melakukan yang terbaik ya, yang terbaik ya di dalam kehidupan kita. Nah, itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita untuk belajar membumi di masa pandemi ini. Lawan dari membumi itu apa anak-anak? Melangit berarti ya. Jadi lawan dari membumi itu melangit. Kalau melangit itu berarti apa Pak maksudnya? Kalau melangit itu berarti mempercayai pendapat, opini, kebiasaan, keyakinan, dan aneka kabar burung ya yang seringkali jauh dari fakta, atau ya dengan kata lain melangit itu berarti mempercayai berita-berita hoax ya berkaitan dengan COVID-19 ini. Tetapi itu tidak kita harapkan ya. Kita belajar untuk bijaksana, kita untuk bisa menghidupi ya di masa membumi ya di masa pandemi ini. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu pada Pekan Pendidikan Kristen pada tahun 2021 ini ya kita laksanakan dengan tema membumi di masa pandemi ini menggugah kita setidaknya bagaimana kita bisa berefleksi ya tentang tanggung jawab sebagai siswa di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Kemudian kita juga bisa belajar untuk mengembangkan sikap hidup membumi dan optimis dalam menghidupi dan menghadapi situasi pandemi. Ya, kita juga bisa belajar untuk hidup positif, proaktif, ya, bukan negatif dan reaktif, ya. Positif dan proaktif, ya, dengan cara
waspada terhadap corona. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar untuk semakin membumi, sehingga sebagai anak Tuhan mampu berkontribusi positif ya di dalam perjuangan bersama seluruh elemen bangsa untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan anak-anak juga berkontribusi positif di dalam pembelajaran di SMP Kristen 2 sehingga nantinya boleh memperoleh hasil yang memuaskan. Demikian sabda Tuhan yang bisa Pak Yahya share, Yahya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami renungkan di awal ibadah kami Pekan Pendidikan Kristen. Tuhan mengajar kepada setiap kami untuk bisa membumi di masa pandemi ini. Apa yang kami lakukan? Masih ada harapan, masih ada hari esok, di tengah situasi yang sulit, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, adalah kami bisa menghidupi, kami tetap optimis di dalam Engkau, ya Allah, untuk terus belajar bangkit, ya di tengah situasi-situasi yang Tuhan izinkan mungkin tidak terlalu baik, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kegiatan PTMT yang kami mulai pada hari ini. Tuhan menolong anak-anak semuanya, mereka bisa sehat mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikian juga seluruh Bapak Ibu Guru, Tuhan Yesus juga berkati ya Allah. Kami bersyukur untuk kesempatan sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka terbatas pada hari ini. Kiranya kasih Tuhan melimpah atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk penerimaan peserta didik baru di sekolah kami yang kami mulai pada bulan ini. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan, berkati program-program yang kami rencanakan untuk program PBDB ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengirimkan anak-anak untuk bisa belajar bersama-sama dengan kami di SMP Kristen 2 ini. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk para orang tua siswa-siswi kami. Tuhan Yesus berkati mereka yang dengan sungguh-sungguh menyekolahkan anak putra-putrinya di SMP Kristen 2 ini. Tuhan, Engkau memberkati para orang tua, berkati pekerjaannya, berkati apa yang dilakukan, Tuhan mencukupkan sehingga bisa mendukung untuk kegiatan pembelajaran putra-putri di SMP Kristen 2 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk hari-hari ini. Kota kami, Salatiga, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kasus positif yang terus menurun dan terus membaik di kota kami di Salatiga ini. Kami juga bersyukur secara umum, secara nasional juga kasus terus menurun. Tuhan terus berkati para pemimpin, para pengambil kebijakan untuk terus membawa bangsa kami lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, dari pagi hari ini sampai siang nanti, bahkan di minggu ini, di pekan ini, kami menyerahkan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kami kembalikan waktu kepada Bu Ani. Menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berhenti.
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Anak-anak, mari untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah bersama. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sertai kami dalam kegiatan pembelajaran kami di sekolah dan di rumah secara daring. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah selesai. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Reni. Monggo silahkan Ibu Reni. Ya, terima kasih Bu Ani. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mewakili panitia ingin mengingatkan kembali, terutama untuk anak-anak untuk bisa berpartisipasi dalam lomba Pepenkris. Ada 3 lomba. Yang pertama adalah lomba cover lagu rohani ya. Yang kedua adalah lomba pantun, dan yang ketiga adalah lomba video pendek. Untuk detail masing-masing lomba sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing, dan kami harapkan anak-anak untuk bisa berpartisipasi ya. Mari kita ikut serta tadi yang dikatakan Pak Yahya dengan membumi, salah satunya adalah dengan positif ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi anak-anak bisa mengikuti lomba-lomba ini dan kalian bisa membuatnya, mengerjakannya nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, karena waktunya sampai hari Kamis jam 21 malam. Kalian bisa mengumpulkan tugas kalian lomba-lomba ini di Skuluji dan akan diumumkan pada penutupan Pepenkris di hari Jumat. Jadi sekali lagi, mari anak-anak kita bersama-sama meramaikan, berpartisipasi dalam kegiatan lomba-lomba Pepenkris. Terima kasih, itu pengumuman dari kami, panitia, dan setelah ini anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Reni, pengumumannya. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.